Antara ayatnya itu wa walidin wa ma walad. Dan Allah bersumpah dengan orang yang memiliki anak dan orang yang tidak memiliki anak. Nah, ini diantara hal yang perlu untuk kita saling mengingatkan, mensyukuri. Ya, begitu pula dengan kita-kita yang mungkin hari ini ada nikmat baru, ada rezeki baru, ada amanah baru, maka kita harus paham, kita harus tahu bahwasanya ini adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah yang perlu untuk kita jaga. Jika disyukuri, insya Allah akan menjadi nikmat dunia akhirat. Namun jika tidak disyukuri, maka bisa menjadi malapetaka. Taib, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada, insya Allah salam dan salawat kita akan sampai kepada beliau. Sebagaimana dalam pembahasan kita pada 2 pekan yang lalu tentang bagaimana Rasulullah SAW menjaga umat ini agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan beliau telah menyampaikan, kalian jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Banyaklah membaca selawat di dalamnya, karena dimanapun kalian berselawat, maka selawat itu sampai kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelumnya kami juga minta maaf pekan lalu ya tidak sempat datang karena memang dari informasi dari pengurus untuk kita liburkan dulu karena ada satu dan lain hal. Dan alhamdulillah kembali di pekan ini, malam ini kita bisa lanjutkan. Wal audah Ahmad, kata sebagian masyayikh, jika sesuatu pernah terputus lalu kembali mengulangi, maka itu adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Ya, karena al-audatu Ahmad, kembali melanjutkan sesuatu yang pernah terputus itu lebih terpuji daripada tidak kembali lagi. Maka alhamdulillah bisa kita lanjutkan kembali. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah jadikan kuburan saya sesuatu yang selalu dikunjungi, baik itu tahunan, pekanan ataupun bulanan. Wa sallu alayya, dan berselawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini hadis yang sudah kita jelaskan. Di hadis selanjutnya dari An Ali bin Al-Husaini radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabiy alaihi salatu wassalam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'ida wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, rawahu fil Mukhtar. Dari Ali ibn al-Husain radhiyallahu taala an. Ali yang dimaksud sini bukan Ali bin Abi Thalib tapi cucunya, Ali ibn al-Husaini ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang biasa disebut dengan Zainul Abidin. Ya, jadi ada tabi'in yang biasa kita dengar kisahnya tentang bagaimana dia hormat dan sangat apa istilahnya itu berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dari keturunan Rasulullah SAW adalah Ali ibn al-Husaini ibnu Ali ibnu Abi Thalib, yang digelar dengan Zainul Abidin, yang disebutkan dalam salah satu kisahnya, setiap malam itu beliau membagi-bagikan sembako atau gandum kepada masyarakat miskin, tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu itu tiap malam sampai ketahuannya itu setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, pembagian sembako malam-malam, tengah malam itu sudah tidak lagi terjadi. Jadi di masa itu kalau buka pintu menjelang subuh itu sudah ada sembako di depan pintu. Tidak tahu datang dari mana asalnya. Dan ini hampir di seluruh kota Madinah, rumah-rumah orang miskin itu selalu dapat. Dan ini ketahuan kalau itu Ali bin Abi Thalib adalah dengan beberapa hal. Di antaranya saat beliau meninggal dunia, pembagian itu sudah tidak ada lagi. Dan saat dimandikan jenazahnya, ternyata di punggungnya ada bekas. Ya, kalau orang itu selalu membawa sesuatu yang berat.
Ya, dan beliau di siang hari tidak melakukan hal itu. Berarti ini kejadiannya di malam hari. Dan juga bocoran dari keluarganya, budaknya yang menceritakan kalau setiap malam dia membawa sesuatu keluar, tapi entah kemana. Nah, ternyata itu dibagi-bagikan ke masyarakat. Di antaranya juga kisah yang sangat masyhur dari beliau itu tidak mau makan bersama dengan ibunya. Ya. Pada kita bilang tadi paling berbakti kepada ibunya, tapi dia tidak mau makan sama ibunya. Alasannya ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, saya khawatir kalau makan sama ibu, saya mengambil sesuatu yang mata ibu saya sudah duluan mau ambil sebenarnya. Nah itu membuat dia, ya lebih baik sisanya saja saya makan, daripada saya makan sesuatu yang ibu saya juga mau makan. Maka beliau tidak mau makan bersama dengan ibunya. Nanti setelah makan ibunya, barulah beliau makan sisa atau yang disisakan oleh ibunya. Inilah Ali ibn Abi Thalib yang biasa dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin itu sifat. Ya, walaupun sebagian orang sekarang ada punya nama seperti itu, Zainul Abidin, Zainuddin, ya apalagi ya. Tapi ini dari segi makna dia adalah sifat. Zain itu adalah perhiasan, Al-Abidin orang yang beribadah. Berarti Zainul Abidin hiasannya orang-orang yang beribadah atau orang baiknya dari kalangan orang yang ahli ibadah. Dan kata para ulama kita, beliau adalah di antara keturunan Nabi yang paling agung dalam masalah zuhud, dalam masalah ilmu, dan juga dalam masalah fikih. Ya, dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang paling terkenal dengan kezuhudannya, dengan fikihnya, dan juga dengan alimnya adalah Zainul Abidin atau Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, beliau menceritakan, yaitu Ali bin Husain Zainul Abidin ini, annahu ra'a rajulan, beliau pernah suatu ketika melihat seorang laki-laki yaji'u ila furjatin, datang ke sebuah di kuburan Rasulullah SAW yang dulunya ada sebuah lubang. Sebenarnya sampai sekarang masih ada. Kalau yang sempat umroh atau haji lewat di bagian depan Masjid Nabawi, masih bagian dalam sih, ketika melewati bab Abu Bakar As-Siddiq tembus ke bab pintu Jibril, itu kita akan melewati kuburan Rasulullah SAW. Di situ ada lubang, ada furjah, beberapa lubang, ada 3 lubang. Tertulis di atasnya ini kuburan Rasulullah, kemudian sebelahnya kuburan Abu Bakar, sebelahnya Umar bin Khattab. Nah dahulu itu tidak diawasi, orang bisa bebas masuk ke dalam. Kalau sekarang ya ada petugas di situ yang berdiri yang menghalangi kita untuk tidak terlalu menjauh dan menyentuh dinding dari kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hujrah, ya rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang dimana Rasulullah SAW meninggal dan disitulah beliau dikuburkan. Tentu apa yang dilakukan oleh masyayikh di sana menghalangi atau membatasi dan menjaga, karena sudah begitu banyak kejadian yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Ya, kami juga pernah petugas berapa kali di situ, walaupun saya lebih tepat lebih sering di kuburan Baqi. Tapi teman-teman biasa ada yang di kuburan Rasulullah SAW menjaga orang-orang supaya tidak menyentuh dan tidak masuk ke dalam. Ada beberapa yang kita dapati yang melempar kertas masuk ke dalam kuburan Rasulullah SAW. Titipan doa katanya. Ya, banyak yang berbahasa Indonesia, bahasa India, bahasa Urdu, bahasa banyaklah umat Islam yang membuang katanya supaya doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilempar masuk ke dalam kuburan Rasulullah SAW. Nah, ini dari dulu itu sudah ada, walaupun caranya berbeda-beda. Ada yang dengan surat, ya, ada juga sekarang lebih canggih lagi, ya, kirim doa lewat WhatsApp, ya, dengan saudara kita yang ada di sana, ya, kirim siapa yang mau didoakan. Saya sekarang lagi di hadapan kuburan Rasulullah, ya mau kirim silakan, tapi saya tidak akan bacakan doanya sebelum kirim pulsa dulu 10.000, ya, atau kirim ke rekening ini sekian. Ada jadi bisnis sekarang itu, ya. Maka di sini Rasulullah SAW di hadis sebelumnya dan di hadis ini juga nanti kita akan bacakan, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, kalian mau berselawat, mau taslim kepada Rasulullah SAW dimanapun bisa dilakukan, karena itu akan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Ali bin Husain ibn Husain, cucu Rasulullah SAW dari Fatimah, itu ketika beliau melihat ada seorang laki-laki yang mendatangi kuburan Rasulullah SAW yang di situ ada sebuah lubang,
Maka lalu dia masuk ke dalamnya, fayad'u, lalu dia berdoa di dalam, di tempat itu, di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian cucu Rasulullah SAW ini, Ali bin Husain, melarangnya. Fanahahu. Ya. Wa qala ala uhaddithukum, dan kemudian beliau mengatakan, maukah kau saya sampaikan satu hadis, yang mana hadis itu sami'tuhu min abi, hadis itu saya dengar langsung dari bapak saya, yaitu Al-Husain, ya, Al-Husain, an jaddi, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida, janganlah jadikan kuburanku sesuatu yang selalu dikunjungi, ya, sesuatu yang berulang-ulang, baik itu sifatnya tahunan, bulanan, pekanan, atau bahkan harian. Wala buyutakum qubura, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini sudah kita jelaskan makna la taj'alu buyutakum qubura pada pertemuan yang lalu, tapi tidak apa-apa kita ulangi sekilas. Ada dua maknanya. Yang pertama, jangan menguburkan mayat kalian dalam kuburan, dan itu memang ada larangannya. Yang kedua, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, yang mana tidak pernah membaca Quran di dalamnya, tidak pernah berselawat di dalamnya, tidak pernah sholat dan seterusnya, melakukan ibadah di dalam rumah tersebut. Wa sallu alayya, dan berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum, kalau hadis sebelumnya fa inna salatakum, ya, kalau hadis sebelumnya itu karena sesungguhnya selawat kalian. Kalau dalam hadis ini fa inna taslimakum, karena sesungguhnya salam kalian. Makanya kalau kita berselawat kan bukan cuma Allahumma salli ala Muhammad, tapi juga kita mengatakan Allahumma salli wa sallim. Jadi ada salawat, ada taslim. Ya, maka dua hadis ini menggabungkan keduanya. Salawat kita dan taslim kita atau salamnya kita kepada Rasulullah SAW, yablughni aina kuntum, akan sampai kepada beliau dimanapun kalian berada. Ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia tadi atau tabi'in, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada pertanyaan mungkin yang sebenarnya kita sudah singgung, tapi tidak apa-apa kita ulangi. Bagaimana jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin selawat Rasulullah SAW, selawat kita dimanapun kita berada dengan jumlah yang cukup banyak, ketika berselawat bersamaan di tempat yang berbeda, itu sampai kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya bisa sampai? Nah, ini mungkin ada yang bertanya, walaupun sebenarnya tidak boleh dipertanyakan. Tapi jika ada yang bertanya, maka kewajiban seorang alim, seorang ulama untuk membahas hal itu. Yang pertama, hal-hal yang sifatnya gaib, aturan-aturan yang gaib seperti ini, yang pertama bagi umat Islam adalah mengimani. Selama hadisnya benar dari Rasulullah SAW, maka kita harus mengimani kamaja, amirruha kamaja. Pahami sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Maka misalnya bahwasanya di hari kiamat nanti kematian itu akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk kabash, dalam bentuk kambing, kemudian disembelih antara neraka dan surga. Maka setelahnya itu tidak ada lagi yang mati. Orang yang dalam surga tidak lagi merasakan yang namanya kematian, yang dirasakan adalah kenikmatan yang abadi, dan orang yang di neraka juga tidak merasakan yang namanya kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Ya, tidak lagi merasakan yang namanya kematian, dan juga tidak juga menikmati kehidupan karena penuh dengan adab. Ini yang pertama. Jadi ketika ada hadis-hadis yang sifatnya gaib, apalagi di alam barzakh, maka pertama kita harus mengimani apa adanya selama hadisnya benar dari Rasulullah SAW. Yang kedua yang harus kita pahami adalah kehidupan alam barzakh itu sangat berbeda dengan kehidupan alam dunia kita. Ya, mungkin kita tidak masuk akal dari apa yang atau tidak bisa dipahami oleh nalar kita, tapi jika hal itu bersumber dari Rasulullah SAW, maka insya Allah akan terjadi seperti apa yang beliau sampaikan. Dan sudah banyak contoh, ya, baik dari segi ilmiah yang bisa teliti saat ini, ataupun dari sesuatu yang belum bisa diteliti, tetapi kita meyakininya karena sudah begitu banyak kasusnya. Ya, contoh yang bisa diteliti misalnya 14 abad yang lalu
beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau ada lalat yang jatuh ke dalam minuman kalian, ya, maka jangan langsung buang lalatnya, atau bahkan jangan langsung buang airnya, tapi tenggelamkan dulu lalat itu, ya, celupkan lalat itu, faghmisu, celupkan itu lalat, baru kemudian buang. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, padahal waktu itu belum ada laboratorium yang bisa mendeteksi hal itu, tapi beliau sudah mengatakan karena sebelah sayapnya itu membawa penyakit, sementara sebelah yang lainnya itu membawa penawarnya, obatnya. Dan ketika dia hinggap di air, turun di air, maka yang keluar adalah racunnya, penyakitnya. Dan obatnya atau penawarnya tidak akan keluar kecuali ketika dia ditenggelamkan. Jadi lalat ketika hinggap di air, dia kan tidak tenggelam, dia terapung. Maka yang keluar adalah virusnya. Nah, untuk mengeluarkan penawarnya adalah harus ditenggelamkan dulu. Waktu itu tidak ada orang yang bisa meneliti karena memang alat. Tapi di zaman sekarang ini sudah bisa, dan bahkan ya kami waktu di Madinah sempat dapatkan dari arahan dari masyayikh, kalian mau minum airnya atau tidak minum airnya jangan dibuang. Jangan dibuang langsung begitu saja. Mungkin akan ada yang mengatakan kalau Rasulullah SAW mengizinkan, ya silakan diminum setelah dicelupkan. Tapi mungkin sebagian orang jijik, ya, dan itu kita tidak larang atau tidak mengatakan Anda ini terlalu sok-sok begitu. Masing-masing orang punya perasaan tersendiri. Ya, kalau sudah ada lalat jatuh, biar sudah ditenggelamkan berkali-kali, dia tidak mau meminum, dia buang. Maka kata Syekh, kalau kalian punya perasaan tidak mau minum, tetap jangan langsung dibuang, celupkan dulu. Karena lalat itu jika langsung dibuang ketika dia berada di air, virusnya yang tadi sudah keluar, ya, atau penyakit yang sudah keluar dari sayapnya itu akan menempel di dinding gelas atau bejana. Jadi walaupun dia dibuang, dia bekas-bekasnya itu atau penyakitnya itu masih menempel. Dan untuk menghilangkan penyakitnya itu dia harus keluarkan penawarnya dengan cara menenggelamkan lalatnya. Setelah itu terserah Anda mau minum airnya boleh, insya Allah sudah tidak berpenyakitan. Mau buang juga karena Anda merasa jijik, silakan. Ya, maka itu silakan. Nah, ini dulunya hal ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi sekarang bisa dibuktikan. Ada beberapa yang Rasulullah SAW pernah sampaikan, namun mungkin sampai saat ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tentang misalnya adab kubur dan nikmat kubur. Ya, Allahu a'lam. Mungkin belum ada yang secara ilmiah yang mendeteksi bagaimana adab kubur, alam kubur dan seterusnya. Tapi dari beberapa kasus yang ada, ya, kejadian-kejadian yang ada, kisah-kisah yang ada misalnya orang yang baru dikuburkan, lalu kemudian ingin diotopsi kembali karena ada sesuatu yang lain dan satu hal, akhirnya digali kembali kuburannya, padahal baru berapa jam yang lalu digali kuburannya, anak muda, tadi rambutnya hitam, kulitnya masih segar dan yang lainnya, tapi baru berapa jam dalam kuburan digali kembali, rambutnya sudah memutih, ya, dan nampak dari wajahnya lagi berteriak atau merasakan kesakitan dan yang lainnya. Ya, bahkan beberapa kisah seperti itu, ada sesuatu ingin digali, ingin dikembali di otopsi jasadnya, tapi karena melihat ada percikan api akhirnya tidak jadi. Nah, ini kan secara ilmiah mungkin tidak bisa dipastikan. Tapi secara akidah dan beberapa kasus mungkin itu kita sudah bisa jadikan penguat. Sebagaimana kebalikannya ada juga seperti misalnya yang sudah pernah kita kisahkan jenazah para syuhada Uhud. Ketika di masa Imam Malik radhiyallahu taala berarti sudah 170 tahun lebih yang meninggalnya mereka, itu terjadi banjir, kemudian jasad-jasad yang dikuburkan di kuburan Uhud itu terapung. Ya, jasadnya itu naik, dan setelah itu kemudian dikuburkan kembali. Nah, ketika ditemukan jasad itu sepertinya baru meninggal beberapa jam yang lalu. Ada yang malah darahnya masih mengalir, dan yang ketahuan kalau ini adalah jasad Hamzah karena kelihatan dadanya terbelah, ya, dan masih segar, padahal sudah 170 tahun yang lalu, ya, kejadiannya dikuburkan. Nah, semua ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah pernah disampaikan oleh Rasulullah, tapi mungkin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka sekali lagi kita kembali kepada hal yang tadi kita sebutkan. Jika ada hal-hal yang berkaitan yang gaib, maka yang pertama, ya, memang kita harus selidiki dulu hadisnya benar atau tidak. Kalau hadisnya sudah benar, maka yang pertama kita lakukan adalah mengimani. Ini sabda Rasulullah.
Yang kedua harus dipahami, alam barzah berbeda dengan alam kita. Ya, alam barzah berbeda dengan alam yang kita. Yang ketiga, mungkin ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana tata caranya jika hadisnya benar. Nah, dalam hal yang lain, dalam hal ini ada misalnya Rasulullah SAW mengatakan Allah menciptakan begitu banyak malaikat, di antara tugasnya itu adalah mencari siapa orang yang berselawat kepada Rasulullah. Ya, mencari. Jadi bahkan di majelis seperti ini ada memang malaikat diutus oleh Allah untuk menghadiri majelis, untuk menaungi, mencatat, mengenal siapa yang sering hadir di majelis. Ya, makanya ketika ruh kita meninggal dunia, itu kan perjalanan ruh itu naik ke atas. Ketika naik ke atas, malaikat akan mengenal, oh ini orang yang sering ikut taklim, udah biarkan naik terus, diizinkan sampai didoakan terus. Tapi kalau yang tidak pernah taklim malah menghalang-halangi taklim, melaporkan ustadz yang ngisi taklim, nah ini bahaya, ya, tidak akan sampai ruhnya ke langit. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan ayat kami dan sombong darinya, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang mendustakan ayat kami, sombong darinya, tidak mau mendengarkan, itu tidak akan pernah dibukakan pintu langit ketika nyawanya lepas dari jasadnya dibawa ke langit, itu tidak akan dibukakan pintu langit, dan tidak akan masuk surga sampai seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Waliyadzubillah. Nah, jadi ini jawaban mungkin jika ada yang mempertanyakan bagaimana mungkin selawat kita dan taslim kita itu sampai kepada Rasulullah dimanapun kita berada. Di antara hadis yang disebutkan bahwasanya ada beberapa memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari, menemani orang-orang yang biasa berselawat, lalu kemudian malaikat itu sampai datang kepada arwah Rasulullah SAW untuk menyampaikan salawat tersebut. Jadi ini mungkin kalau ada yang bertanya bagaimana caranya salawat kita sampai kepada Rasulullah, maka jangan khawatir, sudah ada malaikat yang mengantarkan. Ya, ketika kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu ada malaikat yang datang dan langsung mengantarkan. Mungkin bagaimana caranya kita di Indonesia, Rasulullah di sana, di alam sana atau di alam sana. Sekarang aja sudah SMS-an, kita bisa hari ini kita ketik sampai juga langsung di tempat dimanapun yang kita mau tuju. Bahkan beberapa aplikasi itu pernah saya lihat apa yang kita sedang tulis belum dikirim sudah ditahu oleh orang apa yang dia tulis di sana. Kayaknya WeChat ya, atau apa namanya itu. Atau ada, pokoknya kita baru mau tulis, sementara menulis, orang yang di sana yang kita mau kirimi, dia sudah tahu, dia sudah baca itu, ini tulisan yang kita tulis. Kita hapus pun dia sudah tahu, dia hapus lagi. Ya, ada aplikasi begitu ya. Saya pernah lihat itu, WeChat atau apalah namanya itu. Kita kalau nulis SMS, lagi chat-chatan sama orang yang kita ingin, dia sudah lihat apa yang sedang kita tulis. Ya. Dan kalau kita hapus dia juga lihat. Jadi kita kita bisa balas sebelum dia kirim itu pesannya, kita sudah kirim balasan. Ya, itu zaman sekarang sudah canggih seperti itu. Maka apatah lagi alam-alam barzakh, alam di luar sana, alam lain yang mungkin memiliki jauh lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Taib. Jadi intinya sebenarnya adalah terima apa yang ada dari Rasulullah SAW. Jika tidak sampai nalar kita, maka tuduhlah nalar dan akal kita, dan jangan menuduh hadis Rasulullah SAW selama hadisnya benar dan sahih dari Rasulullah SAW. Ini yang terakhir dari hadis pada bab ini. Kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu babun ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budu al-awthan. Bab yang membahas tentang bahwasanya akan ada dari sebagian umat ini menyembah berhala. Ini sebenarnya kita sudah singgung beberapa pekan yang lalu, tapi kita akan lebih jelaskan secara rinci. Tentu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini menyebutkan bab ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan tidak usah takut, umat ini terjaga kok dari kesyirikan. Umat ini tidak akan jatuh kepada kesyirikan, jadi tidak usah takut. Maka Syekh menuliskan bab ini, memasukkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya siapapun bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, tidak ada jaminan. Maka beliau
menyebutkan bab ini atau membahas pembahasan ini. Babun ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budu al-awthan. Yang membahas bahwa sebahagian dari umat ini akan ada yang menyembah berhala. Dan jika Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari beliaulah lahir nabi-nabi setelahnya. Tidak ada lagi nabi kecuali dari jalur beliau, Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Sarah tidak punya anak, kemudian menikah dengan Hajar, punya anak namanya Ismail, kemudian akhirnya ia sudah divonis tidak bisa beranak, akhirnya bisa beranak juga setelah suami menikah. Nah ini juga metode, ya, bagi yang tidak punya anak, pakailah cara Nabi Ibrahim, ya, menikah dengan yang bisa melahirkan, maka istri yang pertama juga akan hamil dan melahirkan. Dari situ lahir Nabi Ishak, dan Nabi Ishak diwariskan kepadanya Baitul Maqdis. Nabi Ismail diwariskan kepadanya Baitullahil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah. Dan dari kedua inilah keturunan para nabi. Ya, setelah Nabi Ibrahim tidak ada lagi nabi kecuali dari keturunan mereka. Wallahu ta'ala alam. Dan Rasulullah SAW itu dari keturunan Nabi Ismail, sementara nabi-nabi Bani Israel dari keturunan Nabi Ishak. Mulai dari yang terakhir Nabi Isa, kemudian sebelumnya Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Yusuf, Ya'qub, dan seterusnya, itu dari keturunan Nabi Ishak. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalaulah Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau pernah berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim, surah yang disebut namanya juga, di mana Allah menceritakan kepada kita doa beliau. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, wa idz qala Ibrahimu, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dan berkata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbi ja'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini yaitu Makkah Al-Mukarramah negeri yang aman, wajnubni wa baniya, dan jauhkan saya dan keturunanku, anak-anakku dari menyembah berhala. Kalaulah beliau sebagai ummah wahidah atau disebut sebagai ummah qanitan, tetapi masih memohon kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, maka kita yang hidup jauh dari zaman itu, jauh dari kenabian dan jauh dari Al-Quran, maka lebih khawatir bisa terjerumus pada peribadatan kepada selain Allah atau melakukan kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW pada bab sebelumnya dijelaskan beliau itu berusaha menutup segala celah di mana umat ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Namun tidak bisa dipungkiri akan ada juga dari umat ini akan menyembah berhala tersebut. Ayat yang pertama yang diangkat oleh Syekh dalam bab ini, wa qauluhu ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Surah An-Nisa ayat 51. Dan juga ada beberapa ayat yang lain, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu sabila, dan ayat-ayat yang lain. Ada 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh. Kita ambil satu persatu. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 51, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad kepada orang yang diberikan sebahagian kitab kepadanya, yakni umat Yahudi dan Nasrani, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibt dan beriman kepada taghut. Nanti kita akan jelaskan apa itu jibt dan apa itu taghut. Muallif dalam bab ini menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama ayat 51 dari surah An-Nisa, dan ayat yang kita bacakan barusan menjelaskan tentang ahlu kitab. Atau tidak apa-apa langsung saja sebutkan supaya lebih nyambung. 3 ayat ini itu semuanya membahas tentang ahlul kitab. Ya. Mungkin ada yang bertanya, terus apa hubungannya dengan bab bahwasanya sebagian umat ini menyembah berhala? Sementara ayat yang diangkat itu ayat tentang para ahli kitab Yahudi dan Nasrani.
Ini mungkin pertanyaan, dan disinilah kejelian dari para ulama kita, bagaimana mereka mengambil ayat lalu memahami ayat itu. Jadi 3 ayat yang disebutkan. Pertama, tidakkah engkau melihat kepada orang yang diberikan sebahagian kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka apa yang mereka lakukan? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman atau mempercayai yang namanya tagut dan mempercayai yang namanya berhala. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah. Maukah kalian aku sampaikan manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, Allah murka kepadanya, wa ja'ala minhumul qiradah, dan bahkan Allah menjadikan di antara mereka ada yang berubah wujudnya menjadi al-qiradah, monyet, wal khanazir, babi, akramakumullah, wa abadat taghut, dan mereka menyembah berhala. Ini kembali ayat ahlu kitab. Di ayat yang ketiga yang beliau angkat, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ini dalam surah Al-Kahfi. Yang sering baca Al-Kahfi biasa dapat ini. Yaitu orang-orang ketika mendapati Ashabul Kahfi 7 orang itu, yang ke-8 adalah anjingnya. Ini pendapat yang paling kuat. Setelah ditemukan atau setelah dihidupkan oleh Allah kemudian berdialog, tidak lama kemudian meninggal semua. Mereka bingung, ini kuburannya, ini mau diapakan? Dikuburkan lalu ditinggalkan begitu saja. Maka salah satu orang di antara mereka, dan ini adalah pemerintahannya atau orang yang menguasai mereka, mengatakan kita bangun masjid di atasnya. Lanattakhidanna alaihim masjidah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan jangan jadikan kuburan itu, jangan bangun masjid di atas kuburan, atau jangan menguburkan mayat di dalam masjid. Nah, ini kan bertentangan. Nah, 3 ayat ini menceritakan semua tentang ahlu kitab. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan bab bahwasanya umat ini akan menyembah berhala? Sebahagian dari umat ini akan menyembah berhala. Kata syekh kita bahwasanya hubungannya adalah dalam hadis, di mana Rasulullah SAW mengatakan la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Dalam lafaz yang lain, sanana man kana qablakum. Kalian wahai umatku akan mengikuti jejak-jejak orang terdahulu. Jejak orang-orang terdahulu dari umat-umat terdahulu, shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Kalian akan mengikuti jejak mereka. Hatta walau, bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, juhradub. Dub sebenarnya bukan biawak, tapi mirip dengan biawak. Kita bahasakan ke biawak saja. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian wahai umatku juga akan mengikuti mereka sampai masuk ke dalam. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud ini Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman? Kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, dari hadis ini berarti kita umat ini akan ada yang mengikuti jejak-jejak mereka. Apa jejak mereka? Nah, inilah ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Ya, maka inilah jawaban. Kalau mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya bab dengan ayat yang seolah-olah tidak ada hubungannya? Babnya mengatakan bahwasanya pembahasan kita pada bab ini adalah membahas tentang sebahagian dari umat ini akan menyembah berhala. Apa dalil-dalilnya? Ahli kitab menyembah berhala. Orang Yahudi dan Nasrani, di antara mereka ada yang dikutuk oleh Allah, menyembah menjadi monyet dan menjadi babi dan menyembah berhala. Kisah Ashabul Kahfi, mereka menjadikan kuburan Ashabul Kahfi sebagai masjid dan menyembah di dalamnya. Berarti ya, ini pembahasan ahlu kitab, judulnya tentang umat ini. Tapi dengan adanya hadis tadi bahwasanya kita sebahagian dari umat ini akan mengikuti jejak mereka, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sampai seandainya masuk ke dalam lubang biawak, maka kita pun akan masuk ke dalamnya. Maka sangat jelas bahwa sebahagian dari umat ini akan mengikuti jejak ahlul kitab. Dan inilah makna dari bab ini. Baik, kita jelaskan sedikit tafsiran dari setiap ayat yang kita telah sebutkan secara singkat tadi. Walaupun kalau susunan kitabnya ini di akhir disebutkan itu penjelasannya, tapi saya khawatir kurang dipahami, maka lebih baik saya sebutkan di awal saja hubungan antara bab dengan ayat-ayat yang kita bacakan. Baik, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi
yu'minuna bil jibti wat taghut, tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang diberikan kitab ataupun sebahagian dari kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mempercayai al-jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibt dan at-taghut. Al-jibti, kata Syekh di sini, as-sihr. Ada yang mengartikan jibt di sini adalah sihir, dan setelah bab ini akan kita bahas tentang sihir. Bagaimana itu sihir, apakah memang ada pengaruhnya dan dosanya, hukumannya, dan bagaimana terlepas dari sihir. Insyaallah setelah bab ini. Jadi sebahagian ahli kitab itu ada yang menggunakan sihir, dan itu nyata. Rasulullah pernah disihir dan beberapa sahabat disihir, dan di masa sahabat itu ada tukang sihir yang dipenggal. Artinya memang ada. Tapi beda antara yang melakukan sihir dengan yang punya jin. Kalau punya jin, ya, di pembahasan kita tentang talbis iblis, buku sebelum buku ini yang kita kaji, itu sudah pernah kita sebutkan bahwasanya semua kita ini punya jin. Ya, semua kita ini ada jinnya. Ya, jin yang mengarahkan kita melakukan kebaikan, dan ada jin yang selalu menggoda kita untuk melakukan keburukan. Jadi masing-masing kita itu punya jin. Jadi punya jin tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika meminta bantuan kepada jin, apatah lagi dengan persyaratan tertentu, apalagi kalau sampai pada tingkatan sihir. Karena sihir termasuk di antara pembatal keislaman. Ya, buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan ulama yang lain tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman, itu ada 10, di antaranya adalah sihir. Ya, kalau nggak salah di pembahasan ke-7 itu. Ya, pembatal keislaman yang ke-7 adalah sihir, yang mempelajari dan menyihir orang lain dalam bentuk apapun. Dan sihir bentuk macamnya banyak. Maka macam apapun itu, kalau dia sihir, maka termasuk dalam hal yang membatalkan Islam. Ada namanya sihir mahabbah, ya, sihir untuk dicintai, ya, atau kita dianggap lebih baik daripada yang lainnya, membuat seorang wanita tertarik dan tergila-gila, ya, tidak bisa tenang, tidak bisa hidupnya tidak terasa nyaman kalau tidak ada di sampingnya. Ya, atau dia tidak berada di samping kita. Wah, ini berarti ada sihir mahabbah di dalamnya. Tapi ada juga pernah saya baca mobil truk. Itu mobil truk memang selalu ada tulisan-tulisan aneh di belakangnya itu. Ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Dia hanya menebak-nebak ataupun yang semisal dengannya. Jadi al-jib wat taghut, dan orang-orang yang melampaui batas. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut, nah inilah yang biasa disebut dengan bahasa sebagian asatidzah, sebagian dai mengatakan para penyembah taghut. Ya, apa sih yang dimaksud dengan taghut? Ya, apakah sampai ada yang mengatakan apakah pemerintah kita taghut? Ya, apakah ini taghut dan yang lainnya? Nah, ini perlu dijelaskan. Taghut secara umum maknanya adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Jadi kalau ada seseorang, baik itu pemerintah, bahkan orang bukan pemerintahan, kalau sudah melampaui batas, maka dianggap sebagai taghut secara bahasa. Ya, secara bahasa dia adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya.
Ya, batasnya dia adalah seorang manusia yang hanya dihormati sesuai dengan kemanusiaannya, tapi jika dituhan-tuhankan, jika diikuti semua kemauannya, bahkan yang melanggar syariat, dan jika tidak diikuti maka hukumannya imma penjara atau ini dan seterusnya, ini masuk dalam kategori taghut karena dia sudah melampaui batas. Baik itu dari yang disembah, ya, yang disembah itu misalnya batu, ya seharusnya batu itu dipakai pondasi, dipakai ini, tapi dia sembah, berarti sudah melewati batasnya. Atau matbu'in, yang diikuti, ya, ulama itu diikuti, ustadz diikuti, tokoh diikuti, tapi kalau sudah melampaui batasnya, diikuti segala kemauannya, diikuti segala perilakunya, padahal menyimpang, berarti ini sudah masuk dalam taghut. Au muta', atau yang ditaati, ya, orang tua atau atasan ditaati, tapi kalau sudah berlebihan ketaatan kita, lebih mentaati dia daripada ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, berarti dia sudah masuk taghut. Maka jangan sampai istri kita jadi taghut, ya, dan kita menjadi taghut, ya, lebih takut sama istri daripada takut kepada Allah, ya, lebih taat kepada istri daripada taat kepada Rasulullah SAW. Tapi juga jangan dijadikan ini alasan, ya, alasan lain-lain, ya. Baik, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dulu sampai sini. Silakan azan dulu. Tafadhol. Hada sallallahu alaihi wasallam. Belum azan? Tadi sudah ada suara azan. Oh, suara apa? Iya, kalau belum kita lanjut. Tapi yang belum, ya? Baik. Kalau belum azan kita lanjut sedikit. Jadi taghut itu penjelasan yang disebutkan oleh ulama kita. Fal ma'budu, adapun contoh daripada yang disembah adalah kal asnam, seperti berhala, patung-patung, ini semuanya masuk dalam taghut. Wal matbu', yang diikuti seperti al ulama idhalal, ulama yang sesat, ulama su. Ya, ada seorang alim yang konon disebut sebagai alim. Baru-baru ini kami dengarkan menafsirkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu maka tanyalah ahlu dzikir. Ahlu dzikir, kata beliau, orang ini mengatakan itu bukan ulama, tapi ahlu dzikir yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kalian tidak tahu, tanyalah Yahudi sama Nasrani. Dan inilah Islam yang terbuka. Wallahu ta'ala alam, ini dapat tafsiran dari mana, ada seperti itu. Karena yang kami ketahui, ahlu dzikir rata-rata diartikan oleh ahli tafsir kita adalah ulama yang beramal dengan ilmunya, yang takut kepada Allah dan selalu mengedepankan rasa al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus ditanya ketika ada masalah, ada permasalahan yang kita tidak tahu, tanyalah kepada ahlu dzikir. Nah, kenapa ada orang yang menyatakan dakwah mengatakan kalau tidak tahu masalah tidak perlu tanya ke ulama, tidak perlu tanya ke dai, ke ustadz, tanya saja ke orang lain di luar Islam. Nah, ini wallahu taala alam. Saya tidak sebut nama, saya tidak ini, tapi jika ada yang berpemahaman seperti ini dan ada pengikutnya, berarti dia sudah masuk dalam kategori taghut. Ya, nanti dijelaskan lagi, ya. Wal muta'u kal umara, dan orang yang ditaati seperti para pemerintah, fata'atuhum, ketaatan kepada mereka, fi tahrimi ma ahallallah, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah halalkan poligami, dia haramkan, mentaati aturan itu taghut itu, ya. Au tahlil ma harramallah, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, menghalalkan khamar, menghalalkan judi dan seterusnya padahal jelas. Lalu tu'addu min ibadati, maka ini termasuk mengibadahi mereka, beribadah kepada mereka, mentaati mereka, mendukung mereka. Ini sama seperti beribadah kepada mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah ketika mereka ridho, ya, mereka ridho diikuti, mereka ridho dijadikan sebagai sembahan, ya. Kalau seperti misalnya Nabi Isa disembah oleh sebagian orang, apakah Nabi Isa ridho? Ya, Nabi Isa tidak pernah ridho, bahkan dia akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Berarti Nabi Isa tidak termasuk dalam taghut, walaupun dia disembah sudah melampaui batas. Tetapi karena dia tidak pernah ridho,
untuk disembah, maka dia tidak masuk dalam kategori tagut. Seandainya Isa alaihissalam itu ridho disembah oleh kaumnya, dijadikan sebagai salah satu dari 3 Tuhan yang ada, maka secara makna dia masuk dalam tagut. Tapi karena Nabi Isa tidak pernah ridho, dan bahkan dalam akhir di surah Al-Maidah, silakan dibaca di lembaran terakhir surah Al-Maidah sebelum masuk surah Al-An'am, sangat jelas beliau di situ mengatakan di akhirat nanti, ya Allah, saya tidak pernah mengajak mereka untuk menyembah saya. Bahkan yang saya ajarkan kepada mereka, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah yang mana dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Saya tidak pernah menyuruh mereka menyembah saya. Berarti dia tidak pernah ridho. Maka yang menyembahnya yang tagut, yang disembah bukan tagut, karena tidak pernah ridho. Tapi kalau seandainya ridho, maka dia tagut. Ulama yang diikuti walaupun sudah salah dan ridho dalam hal itu, maka dia disebut dengan ulama tagut. Pemerintah yang sudah jelas kesalahannya, jelas dan tetap diikuti, dan dia ridho dalam diikuti hal itu, maka disebut sebagai tagut. Tapi kita tidak menyebut orang namanya, ya sifatnya saja. Ya, biasa kalau kami rapat, saya tidak perlu sebut namanya, saya tunjuk saja langsung. Ya, tapi ini tidak bagus. Ya, kalau yang umum seperti ini kita sebutkan secara umum. Ya, tidak perlu untuk kita sebutkan perorangan, itu bukan kewajiban kita dan bukan hak kita. Biarkanlah para ulama besar yang menyebutkan. Kita hanya mempelajari secara dasar dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membahayakan akidah kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.